Ya, apa yang akan dilakukan bila keputusan adalah menolak H0? Jawabnya jelas, mencari mana yang berbeda, satu atau dua atau semua berbeda. Bagaimana caranya? Peralatan yang disediakan oleh statistika adalah inference, yaitu pendugaan interval atau pengujian hipotesis untuk rata-rata dua populasi. Tentu saja, inference-nya adalah yang menggunakan dua sampel independen. Nah, sehingga kita akan membuat pasangan-pasangan untuk semua kemungkinan pasangan yang bisa dibuat. Nah, di sini kita memilih menggunakan pendugaan interval beda rata-rata dari dua populasi yang independen. Ya. Mengapa demikian? Mengapa bukan menggunakan pengujian hipotesis beda rata-rata? Bukankah yang ingin diketahui adalah mana yang berbeda, sehingga harus diuji apakah mereka berbeda? Ya, di sini akan ditunjukkan tentang dua sisi koin dari confidence interval dan pengujian hipotesis. Kesimpulan pengujian hipotesis dapat dilihat dari interval yang dihasilkan pada confidence interval. Sementara itu, proses pengerjaan pada confidence interval akan jauh lebih singkat. Jadi, bila dengan cara yang lebih singkat dapat diperoleh hasil yang sama, maka cara ini mestinya lebih disukai. Mari kita lihat prosesnya. Pertama, buatlah pasangan selisih rata-rata hitung populasi yang dapat disusun berdasarkan banyaknya perlakuan yang ada. Ini adalah kombinasi 2 dari K perlakuan. Bila K sama dengan 4, maka akan ada kombinasi 2 dari 4, yaitu 6 pasangan selisih rata-rata. Bagaimana formula confidence intervalnya? Nah, di antara alternatif yang dikembangkan oleh para ahli, kita akan menggunakan salah satunya, yaitu yang dikembangkan oleh Fisher, yaitu LSD ini. Ya. Dengan I tidak sama dengan J. Mestinya ini formula yang sudah sangat familiar karena sudah kita gunakan pada kuliah pekan pertama. Confidence interval beda dua rata-rata populasi dengan deviasi standar populasi tidak diketahui namun diasumsikan sama. Dengan asumsi deviasi standar yang sama, maka kita akan menggunakan semua deviasi standar sampel yang kita miliki. Perhatikan bahwa pangkat 2 dari deviasi standar atau variance keseluruhan itu adalah MSI atau sum of squares error yang dibagi dengan derajat bebasnya sebesar N-K. Distribusi T yang digunakan juga yang derajat bebasnya adalah N-K, bukan NI plus NJ-2. Ya. Kita akan menggunakan sajian Excel untuk membuat berbagai confidence interval untuk kasus ilustrasi, yaitu dengan K sama dengan 3. Baik, dituliskan kembali formula confidence intervalnya, dan juga disajikan lagi sebagian dari kedua tabel Excel dengan perhatian pada sel-sel tertentu saja. Untuk pasangan pertama antara mu1 dan mu2, ya, 2,131 adalah nilai dari distribusi T yang sesuai. Sedangkan 1,6307 adalah standard error, yaitu hasil dari akar pangkat 2 di atas. Ya. Sehingga menjadi ini. Ya. Maka selisih mereka berkisar antara minus 3,309 sampai dengan plus 3,642. Untuk pasangan kedua antara mu1 dan mu3 sehingga menjadi ini. Ya. Maka selisih mereka berkisar antara minus 9,476 sampai dengan minus 2,524. Margin of error yang kedua ini identik dengan yang pertama
karena ukuran sampel pasangan kedua ini sama seperti ukuran sampel pasangan pertama. Ya. Sebagaimana terlihat pada formula, besaran margin of error antar pasangan dibedakan oleh derajat bebas pada distribusi T dan ukuran-ukuran sampel untuk standar errornya. Untuk pasangan ketiga antara mu2 dan mu3, ya, seperti ini, sehingga menjadi demikian ini. Ya. Maka selisih mereka berkisar antara minus 9,642 sampai dengan minus 6,167. Di sini margin of error-nya juga sama seperti yang sebelumnya, karena ukuran sampel yang identik akan menghasilkan nilai T dan nilai standar error yang sama. Nah, bagaimana kita menyimpulkan hasil 3 confidence interval ini? Pasangan pertama nilainya berkisar dari negatif sesuatu sampai dengan positif sesuatu. Apa artinya? Confidence interval itu mengakui bahwa selisih rata-rata populasinya bisa juga 0. Sehingga bila dilakukan pengujian hipotesis untuk pasangan ini, niscaya kita akan gagal menolak bahwa kedua rata-rata populasi adalah sama atau bahwa selisih rata-ratanya adalah 0. Sebaliknya, pasangan kedua dan ketiga, kesimpulan confidence intervalnya adalah berkisar dari negatif sesuatu sampai dengan negatif sesuatu. Ini berarti confidence intervalnya menyimpulkan bahwa intervalnya tidak melewati nilai 0, sehingga berarti selisih rata-ratanya bukan 0. Pendek kata, bila hasil confidence interval melewati 0, maka kita akan berkesimpulan bahwa selisih rata-ratanya tidak berbeda nyata dari 0. Atau H0 bahwa selisihnya 0 akan gagal ditolak. Sebaliknya, bila confidence interval berkisar mulai dari negatif besar sampai dengan negatif yang lebih kecil, atau dari positif kecil sampai dengan positif yang lebih besar, atau tandanya tidak berubah dari negatif menjadi positif, maka selisih rata-ratanya memang berbeda nyata dari 0. Atau H0 bahwa selisih rata-ratanya 0 akan ditolak. Jadi, rata-rata dari perlakuan 3 adalah berbeda dengan 2 rata-rata lainnya, rata-rata 1 dan rata-rata 2. Demikianlah materi One Way ANOVA.